Pemirsa, Singapura meraih poin penuh saat menghadapi Timor Leste dalam pertandingan ketiga grup A Piala AFF 2020 kemarin malam di National Stadium Singapura. Timnas Singapura memang diunggulkan dalam pertandingan melawan Timor Leste. Selain sebagai tuan rumah, Singapura menyapu bersih dua laga awalnya di grup A. Sementara Timor Leste justru menelan kekalahan beruntun. Gol pertama Singapura dicetak oleh Adam Swandi di saat pertandingan baru berjalan 4 menit. Memanfaatkan umpan Song Uyong, Adam melesakan tembakan terarah keluar jangkauan kiper Timor Leste, Castro Pereira. Hingga turun minum, skor 1-0 belum berubah. Di babak kedua, Singapura gagal memanfaatkan beberapa peluang gol. Baru di menit ke-70, Shakir Hamzah berhasil mencetak gol kedua Singapura. Kedudukan 2-0 bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil ini memastikan Singapura lolos ke babak semifinal bersama Thailand. Skuad Garuda menjalani latihan di Stadion Bukit Gombak, Singapura jelang pertandingan melawan Vietnam Rabu malam. Skuad Garuda dikabarkan dalam kondisi prima dan menargetkan kemenangan atas Vietnam. Usai meraih kemenangan atas Laos, pelatih Sintayong memberikan latihan recovery untuk skuad Garuda di Stadion Bukit Gombak, Singapura. Para pemain yang bermain dengan menit banyak melawan Laos diberikan latihan pemulihan. Sedangkan mereka yang bermain dengan menit sedikit dan juga cadangan diberikan latihan dengan intensitas biasa. Skuad Garuda saat ini dalam kondisi baik dan makin percaya diri setelah mengantongi 2 kemenangan. Namun untuk melawan Vietnam, diakui harus kerja lebih keras karena Vietnam merupakan tim kuat dan baru saja mengalahkan Malaysia. Yeah, of course, I'm really happy and bangga sekali saya skor 1 gol di timnas. Of course, it's good for me, but also I think as team we show that we play again against Laos. We play good, we score many goals, that's important. And now it's the focus on Vietnam. Sangat bagus ya, karena kita udah kemarin ini yang main recovery, terus besok kita persiapan taktikal untuk lawan Vietnam. Mungkin kita harus mempersiapkan diri yang bagus secara pribadi maupun secara tim untuk mengikuti instruksi yang diinginkan pelatih. Pelatih Sintayong menjanjikan skuad Garuda akan tampil beda melawan Vietnam Rabu malam. Pertandingan skuad Garuda melawan Vietnam akan ditayangkan di iNews mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, jelang malam puncak Miss World 2021, Miss Indonesia Carla Yuls dinyatakan positif COVID-19. Terkait hal ini, Chairwoman Miss Indonesia Organization Liliana Tanusudipio menyebut kondisi Carla baik-baik saja dan dalam penanganan tim dokter di Puerto Rico. Carla harus menjalani isolasi usai menjalani tes COVID-19 pada Minggu 12 Desember 2021. Miss Indonesia kelahiran Surabaya, Jawa Timur 25 tahun lalu, kini masih dalam kondisi baik dan hanya mengalami flu ringan. Chairwoman Miss Indonesia Organization Liliana Tanusudipio menyatakan Carla telah ditangani tim dokter dengan baik. Sementara terkait keikutsertaan Carla dalam Grand Final Miss World 2021 tergantung dengan kondisi kesehatan Carla. Ditangani dengan baik, ada pemeriksaan dari dokter juga, dan Carla sudah minum vitamin dan cukup istirahat. Bagaimana kesempatan Carla untuk bisa tampil di Grand Final Miss World 2021 itu? Kesempatannya tergantung dengan hasil dari COVID-19 nanti. Mungkin besok diadakan tes lagi. Jika hasilnya negatif, Carla bisa ikut di final. Tapi itu semua kan di luar kehendak kita dan kita selalu bersyukur apapun yang terjadi. Pemirsa, Kemendikbudristek meluncurkan aplikasi penyuntingan ejaan bahasa Indonesia atau SIPEBI pada 28 Oktober 2021 dan kini aplikasi ini terus dikembangkan agar bisa digunakan secara efektif oleh masyarakat.
Setelah aplikasi penyuntingan ejaan bahasa Indonesia atau SIPEBI diluncurkan untuk masyarakat luas pada 28 Oktober 2021, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi terus melakukan pengembangan agar aplikasi tersebut semakin dapat digunakan dengan efektif oleh masyarakat. Nah, kita tahu ya, data selalu menunjukkan bahwa tingkat kecermatan berbahasa Indonesia masih relatif rendah. Kami ingin membantu bagaimana keterampilan berbahasa ini semakin baik. Nah, maka SIPEBI ini dengan berbagai macam fiturnya kita kembangkan dalam 2 tahun terakhir ini. Aplikasi SIPEBI dibuat agar memiliki kecepatan penyuntingan dan keakuratan perbaikan yang sangat baik. Pengembangan yang dilakukan berupa pemutakhiran data, penambahan fitur, dan perbaikan tampilan. Kami bekerja sama dengan komunitas pegiat literasi, juga dengan berbagai macam organisasi. Ya. Kami sebarkan ini informasi di dalam media sosial kami dan juga kepada organisasi-organisasi itu. Penyebaran informasi terkait dengan keberadaan SIPEBI dan juga tentu saja untuk semakin luasnya penggunaan SIPEBI ini oleh masyarakat. Dengan menggunakan aplikasi SIPEBI, pengguna dapat mengetahui kesalahan dan saran perbaikannya dalam waktu singkat. Tentu saja sebagai sebuah aplikasi yang kami percayai sebagai inovasi, diharapkan bisa semakin banyak orang menggunakan SIPEBI ini untuk menunjukkan kecermatan berbahasa. SIPEBI hadir ke depan masyarakat untuk bisa digunakan secara meluas. Pemerintah berharap dengan adanya aplikasi SIPEBI ini dapat memberikan pengaruh baik dalam penggunaan bahasa Indonesia ragam lisan. Kehadiran SIPEBI kami harapkan bisa mendukung slogan kami, Badan Bahasa Bermartabat Bermanfaat untuk masyarakat. Informasi tadi mengakhiri iNews Siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri pemirsa. Untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Ya, masker terbukti menekan resiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi, menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Pemirsa, saya Stefani Patricia dan rekan saya Wilson Purba. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.